Seberkas cahaya keemasan melintas di antara alis Menggu dan melesat ke dalamnya. Tubuh Menggu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan yang terus mengalir. Indra ilahi Yunsha terus bolak-balik di lautan spiritual Menggu. Tiba-tiba, jiwa naga iblis terbang dari sampingnya. Naga iblis yang terbang beriringan tertawa mengatakan, ruang spiritual seorang martial warrior memang mudah untuk dimasuki. Ia bisa datang dan pergi sesuka hatinya dalam ruang kesadaran seseorang. Sedangkan di sisi Yunsha dia terkejut melihat keberadaan jiwa naga di sampingnya menanyakan, mengapa naga iblis ada di sana? Yunsha meneruskan, dengan memarahi bahwa naga iblis telah bersamanya selama bertahun-tahun. Jangan katakan bahwa naga iblis masih belum tahu bahaya ruang spiritual itu. Naga iblis menimpali bahwa Yunsha terlalu memikirkannya. Dengan kekuatan jiwa Yunsha sebagai alkemis tingkat kelima, dan pohon ilahi Kunwu sebagai penjaganya. Bukankah Yunsha dapat datang dan pergi sesuka hatinya di ruangan spiritual? Yunsha tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terlihat begitu kesal hingga tidak ingin mengatakan apapun. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan naga iblis adalah cibiran untuknya. Dan tiba-tiba Yunsha menginjak kepala naga iblis dan terbang ke depan. Naga iblis yang terkejut karena Yunsha tiba-tiba menungganginya berteriak memaki. Namun Yunsha tidak peduli. Dia tetap berteriak untuk mereka maju. Ruang spiritual Menggu gelap gulita, dan dia jelas tidak sadarkan diri. Yunsha berkeliaran tanpa tujuan di antara mereka. Wajahnya semakin serius. Naga iblis menanyakan, gadis kecil ini tidak mungkin binasa bukan? Seluruh ruang spiritualnya gelap gulita. Dalam ruang kesadaran orang biasa, bahkan jika mereka tidak sadar, setidaknya akan ada aliran kesadaran yang bergejolak, dan semua jenis fragmen ingatan dapat ditemukan di dalamnya. Namun, tempat ini sunyi senyap dan tidak ada kesadaran. Itu hanya ucapan biasa, tapi ketika tiba-tiba merasakan permusuhan yang datang dari Yunsha, naga iblis segera menutup mulutnya. Dia tidak ingin membuat marah orang ini. Dia tahu karakter Gu Fei yang terbaik. Naga iblis pucat ketakutan dan bergumam. Mengapa dia marah? Namun mata naga iblis mulai menyusut. Dia melihat ke bawah dan mendapati adanya sebuah pintu mengatakan pada Yunsha, bukankah itu adalah pintu? Yunsha mengatakan dengan suara yang dalam, bahwa itu memang sebuah pintu. Lebih baik mereka segera turun dan memeriksanya. Naga iblis terbang merendah mendekati dasar lantai dari ruang spiritual itu, dan Yunsha turun darinya. Yunsha mendekati pintu tersebut yang berdiri dengan kokoh. Dia mencoba memeriksanya. Untuk sejenak tidak ada yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengamati tanpa kata. Yang kemudian naga iblis mengatakan, bagaimana bisa seperti itu? Mereka tengah berada di ruang spiritual. Mengapa sebuah pintu tiba-tiba muncul? Ekspresi Yunsha menjadi sangat serius, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia melangkah maju meraih cincin tembaga, dan menariknya dengan keras. Namun sekuat apapun Yunsha mencoba menariknya, pintu itu tidak bergerak sama sekali. Itu menimbulkan pertanyaan untuknya. Mengapa itu sangat sulit untuk dibuka? Tiba-tiba mata Yunsha melebar melihat pintu itu menghembuskan kekuatan besar. Yunsha waspada namun tidak sepenuhnya dapat menghindar, dan pada akhirnya dia dikirim terbang. Yunsha mendarat dengan kedua kakinya. Dia tidak terluka namun terkejut. Begitu juga dengan naga iblis. Yunsha mengamati dari jarak tertentu. Di pintu itu terdapat sebuah gambar segi 6. Melihat pola itu membuat Yunsha terkejut. Bagaimana pola itu ada di sana? Di sisi naga iblis dia bergumam. Bisa menerbangkan Yunsha yang kekuatan jiwanya berada tingkat kelima dengan mudah. Pasti itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ruang spiritual seorang martial warrior, bukan? Naga iblis tiba-tiba menanyakan, apakah Yunsha mengenali pola itu? Yunsha berjalan mendekati pintu itu dan tidak mengatakan apapun. Dia mencoba untuk menyentuhnya. Dia tidak menanggapi pertanyaan naga iblis. Yunsha sepertinya telah melihat sesuatu yang paling luar biasa di dunia saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Bagaimana mungkin? Yunsha kemudian mengatakan pada naga iblis yang dipanggil oleh Yunsha dengan nama aslinya yaitu Ryumaru. Apakah Ryumaru lupa? Perhatikan lebih dekat pola tersebut. Itu adalah simbol dari Pak Tua itu. Tubuh Ryumaru bergetar saat dia menatap pola itu. Matanya terbelalak terkejut. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan berseru dengan terkejut. Orang itu, apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin tanda orang itu muncul di sini? Yunsha berangsur-angsur menjadi tenang dan menatap cincin tembaga untuk waktu yang lama, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ryumaru mengatakan, karena itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh Pak Tua itu, tidak mungkin bagi Yunsha untuk menghancurkannya dengan kekuatannya saat ini. Sebaiknya, mereka keluar dan memikirkan cara. Yunsha masih terdiam yang kemudian Yunsha menutup matanya sedikit, seolah-olah dia telah kembali ke sikap tenangnya yang biasa. Dia mengatakan dengan ringan,
Jika ia bisa pergi, ia pasti sudah pergi. Naga iblis terkejut menanyakan apakah Yunsho berada di bawah batasan. Yunsho menggelengkan kepalanya sedikit meminta untuk Ryomaru jangan bergerak. Pak tua itu tidak hanya memasang sebuah pintu, tapi dia juga meninggalkan sedikit indera ilahinya dan array di atasnya. Ia khawatir ia telah memicu array ketika ia menarik lingkaran tembaga tadi. Jika ia pergi sekarang, itu akan segera memicu indera ilahinya dan array untuk melacaknya. Ia pun tidak tahu apakah ia bisa melarikan diri atau tidak. Bahkan jika ia melakukannya, Pak tua itu pasti akan mengenalinya. Wajah naga iblis menjadi jelek. Memikirkan wajah pria itu, dia merasa kedinginan menanyakan, apa yang harus mereka berdua lakukan sekarang? Yunsho menjelaskan, Pak tua itu pasti tahu bahwa seseorang telah menyentuh pintu tersebut, tapi indera ilahinya belum terbangun. Ini membuktikan bahwa Pak tua itu tidak tahu bahwa yang menyentuhnya adalah dirinya Gu Feyang. Ada batasan yang sangat kuat di dekat mereka, dan itu mungkin akan terpicu jika ia bergerak. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah melarikan diri sebelum kesadaran spiritual Pak tua itu terbangun. Ryomaru mengatakan dengan suara yang dalam dan kesal. Katakan saja padanya apa yang harus dilakukan. Dia tampaknya telah menyadari keseriusan masalah ini dan menjadi sangat gugup. Yunsho mencoba menenangkan Ryomaru dengan mengatakan, jika tebakannya tidak salah, teknik terkuat Pak tua itu, Void Slash, pasti tertanam di ruang spiritual Mengwu. Ia akan menghubungi pohon ilahi Kunwu terlebih dahulu. Saat mereka membuka segalanya bersama, ia akan memintanya untuk menyebut mereka dan menggunakan kekuatan jiwanya yang tidak ada habisnya untuk menarik mereka keluar secara langsung. Tanpa menunda, naga iblis meraung keras saat tubuhnya berubah menjadi set berkas cahaya pedang. Itu adalah seni pedang Demon Slaying dan melesat ke langit. Pada saat yang sama, Yunsho juga menggunakan teknik dewa ekspansi besar dan karakter seperti kecebong emas mengisi kekosongan yang gelap. Tepat ketika mereka berdua melompat, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kegelapan, membelah seluruh ruang dan berhamburan seperti kertas. Untungnya mereka berdua sudah siap. Cahaya pedang dan teknik ilahi ekspansi besar secara langsung memblokir Void Slash milik Pak tua itu, dan bolak-balik melewati kegelapan tanpa akhir. Beberapa tebasan pedang itu menyentuh Ryomaru hingga membuat Ryomaru berteriak bahwa mereka tidak bisa menghentikan serangan itu. Yunsho panik melihat Ryomaru yang terlempar dan berubah bentuk menjadi humanoidnya. Dia berteriak apakah Ryomaru baik-baik saja, yang pada akhirnya mereka segera melesat pergi menghindarinya. Yunsho membentak memaki pohon ilahi Kunwu, bahwa jika terlambat sedikit saja, mereka berdua tidak akan bisa kembali. Di depan mereka, terlihat muncul seperti tanaman rambat yang berputar dan membentuk lorong semacam teleportasi. Pohon ilahi Kunwu meminta untuk Yunsho dan Ryomaru segera melompat keluar. Dan saat itulah Yunsho dan Ryomaru menghilang. Setelah kepergian Yunsho, suara cincin tembaga tiba-tiba terdengar dari gerbang di bawah. Dari dalam pintu muncullah seseorang dengan jubah dan topeng. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan matanya yang seperti bintang. Pada saat itu, naga iblis dan Yunsho menghilang, hanya menyisakan cahaya hijau redup yang memudar. Sosok misterius itu menatap lama sekali dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu adalah pohon ilahi Kunwu? Dia tampak sangat bingung saat dia perlahan menghilang ke balik pintu lagi. Hanya suara samar yang terdengar. Apakah ia telah ketahuan? Siapa orangnya? Berpindah di dalam gua di kaki Gunung Ins, Xiao Qingwan, Meng Bai, dan juga bocah Kunwu tengah menunggu. Dan seketika mata Yunsho terbuka, dan seberkas cahaya keemasan ditarik dari tubuh Mengwu. Ekspresinya tidak terbaca. Meng Bai bergegas maju memanggil Yunsho. Dia menanyakan karena penasaran, bagaimana keadaan kakaknya. Saat dia melihat wajah pucat Yunsho, dia merasa jantungnya di tenggorokan. Yunsho terdiam saat dia bergumam, itu benar-benar hampir membuatnya binasa. Yang kemudian Yunsho mencoba untuk menghibur Meng Bai dengan mengatakan bahwa Mengwu baik-baik saja. Dia hanya dalam keadaan tidur nyenyak. Yunsho memanggil Meng Bai dan menggambar pola dengan jarinya menanyakan, apakah Meng Bai pernah mendengar atau melihat tentang pola seperti yang ia gambar? Yunsho menggambar pola itu sama persis dengan yang ada di pintu ruang spiritual Mengwu. Meng Bai mencoba melihatnya dulu, lebih seksama. Yang kemudian dia menggelengkan kepalanya. Yunsho menghela nafas, mengetahui bahwa tidak akan ada hasil. Dia kemudian menanyakan, apakah Meng Bai dan Mengwu tahu siapa orang tua mereka? Meng Bai tercengang dan mengatakan, apakah ada hubungan dengan itu? Meng Bai meraba jubah bajunya dan meneruskan bahwa nama ayah mereka adalah Meng Yan. Dia adalah seorang prajurit Tianzui yang luar biasa, dan dia mengorbankan hidupnya untuk negara. Ia masih memiliki medali kehormatannya, dan mengeluarkan lencana besi, dan menunjukkannya pada Yunsho, yang mulai berkarat. Dua kata sederhana terukir di atasnya, garam mimpi.
Yun Xiao tidak memperdulikan medali itu dan menanyakan tentang ibu mereka. Ekspresi sedih melintas di wajah Meng Bai saat dia mengatakan bahwa itu semua salahnya. Ia mendengar dari Meng Wu bahwa ibu mereka meninggal saat melahirkannya. Dia belum pernah melihat ibu mereka sebelumnya. Yun Xiao merasa sedikit tidak berdaya. Dia menoleh ke arah Komandan Xiao Qingwan dan mengatakan untuk Xiao Qingwan segera pergi ke Tiang Zui dan selidiki latar belakang Meng Wu dan Meng Bai secara menyeluruh. Jangan lewatkan apapun. Xiao Qingwan menanyakan dengan heran, apakah itu berhubungan dengan belum sadarnya Meng Wu? Ekspresi Yun Xiao berubah serius saat dia mengatakan bahwa seseorang telah merapalkan mantra pembatas di lautan kesadaran Meng Wu. Xiao Qingwan terkejut menanyakan, siapa yang melakukannya? Yun Xiao menimpali ia hanya menebak-nebak. Ia belum bisa memastikan. Jika itu benar orang itu, maka mereka akan mendapat masalah. Xiao Qingwan tampaknya telah merasakan keseriusan masalah ini, karena dia belum pernah mendengar kata masalah dari mulut Yun Xiao setelah mengenalnya begitu lama. Dia menanyakan lagi, apakah orang itu sangat kuat? Yun Xiao menimpali seraya tersenyum asam. Orang itu bukan hanya kuat, itu tidak bisa dijelaskan dengan kata kuat. Xiao Qingwan terkejut, dan kemudian dia mengatakan dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, ia pasti akan menyelesaikan masalah itu. Dia tidak ingin menunda lebih jauh, jadi dia meminta Yun Xiao untuk mengirimnya keluar dari tablet alam ilahi dan menuju negara bagian Tianshui. Meng Bai sangat khawatir, dan dia menanyakan pada Yun Xiao siapa orang yang Yun Xiao bicarakan itu. Karena dia ahli dan kakaknya tidak menyinggung perasaannya, mengapa orang itu ingin menyakiti kakaknya? Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit menimpali. Ia tidak begitu yakin. Ia tidak tahu untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, orang itu seharusnya tidak memiliki niatan buruk. Jika tidak, Meng Wu dan Meng Bai akan binasa. Rio Maru yang melayang di belakang Yun Xiao menyela menanyakan, apakah itu benar-benar orang itu? Ia merasa itu terlalu sulit untuk dipercaya. Tidak ada hubungan sama sekali di antara keduanya. Dengan senyuman masam Yun Xiao mengatakan, ia harap pun begitu. Namun jejak itu dan Void Slash yang muncul saat mereka melarikan diri. Di dunia saat ini, siapa lagi selain Pak Tua itu? Rio Maru juga terdiam. Rio Maru bergumam, di seluruh dunia, berapa banyak orang yang bisa membuat Gu Fei yang pusing seperti ini? Melihat tatapan sedih Meng Bai, Yun Xiao mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan Meng Wu. Setidaknya, ia telah memastikan bahwa Meng Wu akan baik-baik saja, dan hanya masalah waktu sebelum dia terbangun. Selama waktu ini, Meng Bai juga akan menjadi semakin kuat. Meng Bai mengangguk dengan tegas, dan matanya berkedip dengan keyakinan saat dia mengatakan, ia ingin menjadi sangat kuat dan tidak pernah membiarkan kakaknya terluka lagi. Yun Xiao mengangguk mengatakan jika begitu hari ini, ia akan mengajarinya satu teknik. Rio Maru sepertinya merasakan sesuatu dan menanyakan dengan terkejut. Bukankah tubuh murid Yun Xiao adalah? Rio Maru tidak melanjutkan kata-katanya. Yun Xiao tertawa mengatakan, tubuh berbisa surga dan bumi. Itu mengagumkan, bukan? Rio Maru tertegun. Adiknya memiliki tubuh berbisa bumi dan surga, sementara kakaknya memiliki segel orang itu di tubuhnya. Asal-usul kedua saudara ini jelas tidak biasa. Yun Xiao menimpali, tidak peduli apapun. Keduanya adalah orang-orang penting baginya. Tidak peduli siapa mereka, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Meng Bai tiba-tiba berteriak meminta untuk diajarkan segera. Namun Yun Xiao meminta untuk tidak saat itu. Ia harus kembali ke kediaman Tuan Kota. Di aula pertemuan kediaman Tuan Kota Martial Flame, ketika Yun Xiao tengah berpikir, Ding Er tiba-tiba berlari mendekati Yun Xiao melaporkan bahwa ada masalah besar. Yun Xiao telah menyinggung orang yang sangat kuat. Yun Xiao terkekeh menanyakan, apakah Ding Er membawa barang yang mengerikan? Mengapa terlihat sangat buruk? Ding Er tidak tersenyum sama sekali. Dia mengatakan dengan suara yang dalam, itu adalah hal yang buruk. Apakah Yun Xiao tahu mengapa tidak ada sekte yang datang untuk memprovokasinya baru-baru ini? Yun Xiao tertawa menimpali. Siapa yang mengatakan tidak ada? Bukankah kuil serigala perang telah bergerak? Ding Er dengan wajah khawatir dan ketakutan menumpuk di hatinya menjelaskan bahwa 7 Martial Emperor dari kuil serigala perang telah binasa tapi mereka masih acuh tak acuh. Itu karena ada desas-desus baru-baru ini bahwa Yun Xiao telah menghancurkan cabang sekte konstelasi di Qinghai. Pemimpin sekte dari sekte konstelasi telah mengamuk dan berencana untuk melintasi perbatasan untuk menghancurkan Martial Flame. Yun Xiao dengan seksama mendengar semua penjelasan Ding Er. Dia tidak melewatkan apapun. Yang kemudian wajah Yun Xiao menjadi gelap. Dia mengatakan, apakah Master Tua Xing Xiu secara pribadi mengambil tindakan? Melihat perubahan ekspresi Yun Xiao, Ding Er menjadi semakin khawatir. Dia membenarkannya. Berita mengatakan bahwa lelaki tua Xing Xiu saat ini sedang menyiapkan formasi teleportasi. Dan dia ingin menyelesaikan masalah dengan Yun Xiao secara pribadi. Alasannya adalah,
Yunsha menghancurkan cabang sekte konstelasi. Ding Er dengan panik menanyakan, apakah Yunsha benar-benar melakukannya? Kapal perang Bluluan. Bukannya takut atau tegang, Yunsha malah tertawa mengatakan, hanya ada sedikit di seluruh wilayah selatan. Sekte konstelasi di Qinghai kebetulan kehilangan satu, dan ia mengambil yang lain. Jadi wajar jika mereka mencurigainya. Selain itu, sekte konstelasi mungkin memiliki motif tersembunyi. Sekarang Martial Flame adalah target yang empuk di seluruh daratan Tianwu. Dia hanya mencari alasan untuk menyerang. Sedangkan sekte besar lainnya tidak memiliki motif untuk melanggar aturan besi itu. Yunsha masih percaya diri merentangkan tangannya, seolah dia bisa mengatasi segalanya. Ding Er sangat gembira dan mengatakan, jadi Yunsha tidak melakukannya. Selama Yunsha tidak melakukannya, masih ada ruang untuk membicarakannya. Ia juga telah mengirim surat kembali ke markas besar perusahaan perdagangan Tianyuan, meminta mereka menemukan cara untuk menangani zona suci dan membiarkan utusan dari zona suci ikut campur. Tapi, ia khawatir itu tidak akan berpengaruh banyak. Dan Yunsha menjawab pertanyaan pertama Ding Er. Tapi sayangnya memang benar, ia yang melakukannya. Menghancurkan sekte konstelasi. Kegembiraan Ding Er tiba-tiba padam. Dia tidak punya harapan sama sekali. Wajahnya jelek dan pucat tidak karuan. Sedangkan Yunsha masih acuh tak acuh, seolah semua itu tidak ada hubungan dengannya. Semakin dalam Ding Er memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Dia hampir kehilangan kesadarannya. Untuk beberapa saat pandangannya gelap. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kepalanya benar-benar kosong. Masih dengan ekspresi buruk yang ditutupi tangannya, Ding Er menanyakan pada Yunsha, jadi apa yang harus mereka lakukan saat ini? Yunsha juga melamun saat itu. Tiba-tiba dia mengangkat alisnya seolah mendapatkan sebuah ide. Dia mengatakan pada Ding Er bahwa ia memiliki sebuah cara. Yunsha meminta untuk Ding Er pergi ke Kaisaran Tianxiang dan temukan seseorang. Ding Er yang masih bingung dan masih belum mengerti menanyakan, mengapa harus ke Kekaisaran Tianxiang? Namun Yunsha tidak menjawab dan hanya meneruskan penjelasannya. Temukan orang itu, orang yang berpakaian biasa dan selalu membawa sitar kayu di tangannya. Orang itu berutang kasih padanya. Selama Ding Er mengatakan melodi yang menertawakan angin timur kepada orang itu, maka orang itu secara alami akan menyetujui permintaan Ding Er dan membalas budi. Ding Er mengulangi kata-kata melodi yang menertawakan angin timur, dan di matanya mulai menunjukkan ekspresi bingung. Orang tua Xing Xiu adalah martial sovereign yang terkenal di wilayah timur. Bisakah orang itu benar-benar menyelamatkan Martial Flame? Yunsha memandang keluar jendela menipali. Selama orang itu mau datang, maka itu akan baik-baik saja. Keyakinan Ding Er sangat meningkat. Dia bergumam, Yunsha adalah Gu Feiang, yang merupakan sosok yang hebat di masa lalu. Dan mereka yang berutang budi pada Gu Feiang sama sekali bukan orang biasa. Namun dia masih curiga, mungkinkah ada pusat kekuatan bela diri yang tersembunyi di pasar wilayah selatan? Ding Er tidak berani menunda, jadi dia segera bangkit dan pergi mengatakan, ia akan segera mengerahkan semua kekuatannya untuk mencari orang tersebut. Setelah kepergian Ding Er, wajah Yunsha menjadi serius. Dia tidak tahu apakah pria itu masih berada di Kekaisaran Tianxiang. Dia melihat ke langit dan bergumam, Li Huaji, jika dia tidak datang, ia akan berada dalam masalah besar kali ini. Dia meneruskan gumamannya, dengan kekuatan Martial Flame saat ini, mustahil untuk bersaing dengan Martial Sovereign. Apalagi Martial Sovereign yang terkenal dan telah diakui kekuatannya. Yunsha menatap keluar jendela lagi dan lagi. Kali ini, kekhawatirannya telah menumpuk di hatinya. Bukannya Lord kita ini lemah, karena memang masih belum di-buff aja. Lawannya adalah monster tua, sedangkan Gu Feiang berada di dalam tubuh Yunsha, yang notabene seorang bocah berusia 15 tahun. Setelah itu, berita tentang seorang Martial Sovereign yang akan datang ke kota Martial Flame menyebar seperti api. Dan tampaknya seluruh pegunungan selatan gempar. Semua orang memperhatikan masalah ini. Badai sedang terjadi, dan kekuatan seluruh wilayah selatan mulai menyusutkan ruang lingkup aktivitas mereka. Ini terutama berlaku untuk pengadilan Seribu Derek dan Kekaisaran Tianxiang. Seluruh sekte dipenuhi dengan ketegangan. Nyatanya, merekalah yang secara diam-diam merasa bahagia ketika cabang sekte konstelasi di Qinghai dihancurkan. Mereka juga takut monster tua itu akan mengetahuinya, dan kemudian itu akan menjadi bencana bagi seluruh keluarga. Setelah Ding Er pergi, Yunsha mulai berkultivasi dalam pengasingan, menyempurnakan senjata tingkat Suan yang diperolehnya di Istana Meru yang menjulang tinggi. Kuali ungu itu samar-samar terukir dengan karakter seperti kecebong yang tidak jelas. Ketika Yunsha menyentuhnya dengan tangannya, dipantulkan kembali oleh kekuatan aturan. Cahaya kemasan muncul di tangan Yunsha, dan dia perlahan menyentuhnya satu persatu. Pada saat itu,
Aliran cahaya keemasan meluap dari kuali ungu dan naik ke udara, mengembun menjadi 3 karakter besar di atasnya sebelum menghilang satu persatu. Itu adalah kuali gunung dan sungai. Yunsha bergumam, mengingat apa yang dikatakan di Jia, sepertinya itu adalah nama tungkunya. Tanpa prasasti tungku, sangat sulit untuk memperbaikinya, kecuali jika kekuatan seorang luar biasa dan mereka dapat memperbaikinya dengan paksa. Tapi bahkan di kehidupan sebelumnya, Yunsha takut dia tidak dapat melakukannya dengan paksa. Sementara Ding-er sedang mencari pria pembawa sitar di Kekaisaran Tianxiang, di Laut Selatan yang berdekatan dengan Kekaisaran Tianxiang, di Laut Cina Selatan di sebuah Kekaisaran Tianxiang. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di wilayah klan Fireface. Wilayah klan Fireface pada dengan sejumlah besar klan laut yang hampir mengepung seluruh klan Fireface dengan aura menghabisi. Seorang dari suku Mantari berteriak, di mana Tuan Weishi, jika tidak mengatakannya sekarang, ia akan memusnahkan klan Fireface mereka. Dia memiliki aura Martial Emperor bintang 7. Klan Fireface dikelilingi oleh tentara Mantari yang memiliki 5 Martial Emperor. 2 dari mereka bahkan berada di puncak ranah Martial Emperor. Semua orang Fireface meringkuk ketakutan, tidak bisa bernafas di bawah tekanan aura yang kuat itu. Wajah Tiefan pucat mengatakan, Tuan Weishi sangat kuat, bagaimana mereka tahu kemana dia pergi. Tieling juga mengepalkan tinjunya dan mengatakan dengan garang, mereka semua adalah orang jahat. Weishi menghilang dan mereka, klan Mantari datang untuk menggertak. Mereka semua waspada. Ekspresi seorang itu menjadi sangat acuh tak acuh, yang kemudian mengatakan dengan dingin, karena mereka begitu kenyang sehingga mereka tidak akan mengatakan apa-apa, maka ia hanya bisa mengirim seluruh klan Fireface ke surga. Mulai sekarang, klan Fireface tidak akan ada lagi di Laut Selatan. Dengan lambaian tangannya, seluruh klan Mantari bergegas turun dengan niat menghabisi. Ekspresi semua orang klan Fireface berubah drastis. Melihat jumlah anggota klan Mantari yang sangat banyak, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Tievan meraih tangan Tieling dan mengatakan, Tieling untuk ikut dengannya, dan memerintahkan semua orang klan Fireface untuk kumpulkan kekuatan tempur mereka. Mereka akan berjuang untuk Tieling dapat melarikan diri. Tieling harus melarikan diri dan pergi ke dunia manusia. Temukan utusan suci di kota Kekaisaran Dust Flame, kota Martial Flame. Dia pasti akan membantu Tieling. Tubuh Tieling gemetar, dan air mata mengalir keluar. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia ingin bertarung dengan semua orang, tapi dia menyadari dan mengerti arti hidupnya. Harapan seluruh klan Fireface ada padanya, dan jika dia binasa, klan tersebut akan benar-benar punah selamanya. Tekad melintas di mata Tieling. Tievan dan yang lainnya, mereka berdiri di depan Tieling seperti pejuang pemberani, yang tahu bahwa mereka akan binasa, tapi mereka tetap melemparkan diri ke depan. Klan Fireface melompat menerjang ke arah prajurit klan Mantari tanpa rasa takut. Walaupun mereka tahu bahwa hidup mereka dipertaruhkan, namun mereka tidak mundur. Pemimpin pasukan klan Mantari mendengus dan mencibir. Bahkan seekor semut seperti mereka membuat perjuangan sampai akhir. Semua anggota klan Mantari mengungkapkan tatapan ejekan dan kedengkian. Sejumlah besar aula ahli melonjak, dan air laut di sekitarnya tampak mendidih saat ini, mengeluarkan gelembung yang dahsyat. Tiba-tiba, gelombang melonjak di laut dan menyebar di depan klan Fireface. Kekuatan itu mengejutkan semua orang. Semua anggota klan Mantari sepertinya terkena mantra yang membatu pada saat ini. Mereka berhenti dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, seorang pria berjubah hitam muncul di antara klan Mantari dan klan Fireface. Dia berdiri di sana diam-diam, seolah dia belum pernah ke sana. Kemunculan tiba-tiba pria berjubah hitam itu mengejutkan semua orang. Dia mengabaikan konflik antara kedua klan dan mengatakan pada klan Fireface, apakah pohon ilahi Kunwu mereka ada di sana? Tievan terkejut. Pria di depannya tidak memiliki aura sama sekali. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya, dia tidak akan percaya bahwa ada seseorang di depannya. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, rasanya buram dan tidak nyata. Tiba-tiba dia sepertinya menangkap sesuatu dan buru-buru berteriak untuk sosok misterius itu bantu selamatkan kliennya, dan klan Fireface akan mengatakan semua yang mereka tahu. Ekspresi anggota klan Mantari menjadi dingin. Dia juga memperhatikan perilaku aneh orang-orang ini dan tiba-tiba berteriak, siapa orang itu? Mereka adalah klan Mantari, penguasa laut dalam jarak 10.000 mil, jadi jangan ikut campur. Pria berjubah hitam itu tidak memperhatikan anggota klan Mantari. Sebaliknya dia menatap Tievan mengatakan, hanya karena mereka ingin ia melakukan sesuatu. Mereka tidak memiliki wewenang untuk menentukan akan mengatakannya atau tidak. Sepertinya ada mata yang berkedip melalui jubah hitam itu. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arah Tiefei dan seketika,
Tubuh Tie bergetar. Itu melayang dan langsung berhenti tepat di tangan sosok tersebut. Tie langsung kehilangan kesadarannya. Wajahnya secara bertahap berubah kusam. Melihat saudaranya mendapatkan perlakuan seperti itu, membuat Tie Fan dan Tie Ling berteriak untuk mengatakannya. Namun sampai akhir pun, Tie tidak mengatakannya, yang pada akhirnya membuat seorang itu menggunakan teknik soul searching. Sejumlah besar ingatan di benaknya dibaca langsung oleh sosok itu. Dari saat ia dilahirkan, adegan-adegan melintas, hingga saat ini, dia telah menjalani hidupnya dalam sekejap tanpa menahan apapun. Sesaat kemudian, kaki Tie langsung menjadi ringan, dan seluruh tubuhnya melayang di air laut. Matanya telah melebar, dan dia telah binasa. Ketika orang-orang klan Fireface di sekitar mereka melihat perilaku aneh dari Tie, mereka semua tercengang. Orang terkuat dari klan Fireface, Tie, Martial Emperor Bintang 7, telah binasa bahkan tanpa melakukan satu gerakan pun. Pria berjubah hitam itu tanpa ekspresi, seolah dia telah melakukan sesuatu yang sangat tidak penting. Seolah-olah dia baru saja menyesap teh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, siapa Shen Li Yunxiao? Ia tidak mengharapkan seseorang yang ia cari juga memiliki api Phoenix. Itu tidak buruk. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arah Tie Fan, yang gemetar dengan pembuluh darah biru bermunculan. Dia mengatakan, ia masih perlu memastikan keakuratan informasinya. Tie Ling yang melihat saudara keduanya itu ditarik lagi, tidak bisa tidak memaki. Dia memanggil saudaranya namun tidak ada gunanya. Ketika Tie Fan jatuh pada tangan sosok itu menggunakan teknik yang sama seperti yang digunakan pada Tie. Dan dalam sekejap, Tie Fan juga binasa. Tubuhnya tergeletak di samping tubuh Tie. Sosok itu, setelah menghabisi dua kakak beradik itu, lalu mengatakan pada Tie Ling, sebagai hadiah, ia akan menyelesaikan masalah itu untuk mereka. Saat ini, tidak hanya klan Fireface, tapi bahkan anggota klan Mantare pun tercengang. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Mereka ingin mundur, tapi mereka merasa tubuh mereka kaku dan tidak bisa bergerak apapun yang terjadi. Bahkan pusat kekuatan klan Mantare di puncak dunia, Martial Emperor, semuanya bermandikan keringat dingin, dan anggota tubuh mereka mati rasa. Sedangkan, sekarang Tie Ling berteriak ia akan menghabisi orang itu. Dia menerjang ke arah sosok tersebut. Namun sosok itu dengan lembut mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Ujung jari itu sepertinya berasal dari kehampaan, bermil-mil jauhnya dan menyatu dengan titik di laut. Sinar cahaya kemasan menyebar dari ujung jarinya dan menyebar ke segala arah. Dimanapun cahaya kemasan lewat, anggota klan Mantare langsung menjadi abu. Saat cahaya kemasan menyebar, klan laut yang dipimpin oleh klan Mantare menghilang sepenuhnya di bawah cahaya. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di tempat itu, kecuali klan Fireface. Sosok itu kemudian mengatakan bahwa klan Fireface telah aman. Setelah mengatakan itu, sosok itu menghilang dari hadapan semua orang. Tie Ling menelan ludahnya dan melihat sekeliling dengan bingung. Dasar laut yang tadinya penuh dengan niat menghabisi, sekarang tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali klan Fireface. Keheningan yang mematikan itu menakutkan. Di sisi Tie Ling, dia benar-benar lemah terduduk di dasar laut dengan memanggil nama Yunxiao. Apa yang harus ia lakukan? Sosok kuat itu pergi menemui Lord Yunxiao. Orang-orang Fireface terkejut, dan mereka semua menuju untuk merawat Tie Ling. Setelah beberapa diskusi oleh para tetua, seluruh klan Fireface mulai bermigrasi. Benua Tianwu yang gelisah, tiba-tiba menjadi tenang ketika monster tua Xing Xiu hendak datang ke kota Martial Flame. Sepertinya mereka sudah mulai mengamati Yun Xiao, yang telah menyempurnakan beberapa artefak mistik di dalam tablet alam ilahi, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Di suatu tempat di Gunung Inch, Yun Xiao mengucapkan beberapa mantra ke objek berbentuk lonceng. Beberapa karakter kuno dinasti Bell tercetak di lonceng, dan pada akhirnya menghilang ke dahinya dengan sekejap. Dia membuka matanya dan sinar cahaya keemasan menembusnya. Sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya. Tiba-tiba indra ilahi Yun Xiao merasakan kedatangan seseorang. Dia menoleh, dan di saat berikutnya, dia telah berdiri di atas tablet alam ilahi. Dia melihat ke bawah dan mengatakan dengan keras, karena telah berada di sana, mengapa tidak keluar dan berbicara? Langit cerah, dan hanya ada 9 aliran semangat chi yang mengalir di udara. Aura padat memenuhi udara, membuatnya tampak damai. Seorang pria parubaya muncul di langit entah dari mana dan berjalan selangkah demi selangkah. Ketika Yun Xiao melihat wajah pria itu dengan jelas, dia terkejut yang kemudian menyebutkan nama sosok itu dan asal-usulnya. Master Sekte Juntian, Chi Feng benar? Chi Feng terkejut menanyakan apakah Yun Xiao mengetahui tentangnya. Yun Xiao dengan senyuman tipis menyebut nama Master Sekte Chi Feng. Namanya terkenal di wilayah selatan.
Siapa yang tidak mengenali Chi Feng? Yang kemudian Yuan Shao bergumam mengingat masa lalu. Dia masih memiliki kesan tentang penampilan Chi Feng di masa lalu. Tapi Chi Feng masihlah anak-anak yang belum berpengalaman saat itu. Dulu, Chi Feng menemuinya. Sekarang, Chi Feng telah menjadi Master Sekte. Chi Feng dengan curiga mengatakan, banyak orang tahu namanya, tapi ia rasa Tuan Kota Martial Flame adalah bukan salah satu dari mereka yang pernah melihat wajahnya. Tapi itu tidak terlalu penting sekarang. Yuan Shao menimpali santai. Ia pernah mendengar seseorang menggambarkan bagaimana sosok Chi Feng. Jadi ia tahu itu adalah Master Chi Feng pada pandangan pertama. Meskipun Chi Feng masih merasa ada yang tidak beres, dia tidak ingin memikirkan masalah ini. Alih-alih dia mengubah topik dan mengatakan, apakah senjata tingkat Suan yang Yuan Shao injak adalah batu yang menekan 7 Martial Emperor dari kuil Serigala Perang? Yuan Shao dengan senyuman tipis menimpali bahwa itu semua adalah keberuntungan, tidak ada yang lain. Chi Feng tidak berkomentar dan mengatakan, Yuan Shao menekan 7 Martial Emperor karena keberuntungan. Itu benar-benar keberuntungan yang menentang surga. Tablet itu memberinya perasaan aneh. Sepintas, ia bahkan tidak bisa mengatakan peringkatnya. Tapi ia yakin itu setidaknya merupakan artefak Suan kelas 8. Apakah Yuan Shao tidak takut seseorang akan mengingatnya jika Yuan Shao memamerkannya seperti itu? Yuan Shao menghela nafasnya dalam-dalam mengatakan, itu digunakan untuk mengintimidasi pencuri dan para tupai yang tidak tahu diri. Namun sepertinya tidak ada gunanya, karena pemimpin Sekte Chi masih datang, dan tidak merasa terintimidasi sama sekali hanya karena senjata tingkat Suan miliknya. Chi Feng tertawa terbahak-bahak mengatakan, penguasa kota Martial Flame memang seperti rumor yang ia pernah dengar. Kesombongannya tidak ada habisnya. Cahaya di mata Chi Feng berubah tajam saat dia berteriak. Apakah ia hanya ikan kecil di mata Yuan Shao? Aura seorang Martial Supreme dilepaskan dari tubuhnya bersama dengan matanya yang tajam. Seluruh langit berubah warna dan awan gelap mulai berkumpul, menjadikannya sangat gelap. Yuan Shao tidak takut sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan mengatakan sembari tersenyum. Jika Master Chi Feng datang untuk menantangnya, Tuan Kota Martial Flame, maka Chi Feng bukanlah orang penting. Ia penasaran, apakah Master Chi Feng datang sebagai orang penting atau sebagai tamu yang tidak penting. Chi Feng menatapnya sebentar, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Akhirnya dia menghela nafas dan mengatakan, ia bukan tamu terhormat atau penting. Hari ini, ia juga bukan datang sebagai tamu yang tidak penting. Kota Martial Flame lahir saat ini, menerima energi spiritual tak berujung dari Gunung Meru. Itu bukan lagi gunung spiritual biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan 7 negara adidaya dari benua Qianwu, itu tidak kalah. Bahkan jika ia, Chi Feng, memiliki niat untuk melakukannya, ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yuan Shao. Maksudnya jelas. Suasana menjadi canggung. Tidak ada kata-kata yang keluar untuk sejenak. Yang kemudian Yuan Shao tersenyum mengatakan, apakah Master Chi Feng datang untuk membuatnya menyadari tempatnya dan melepaskan Martial Flame bukan? Apakah memang begitu? Tatapan Master Chi Feng melembut mengatakan, itu hanya salah satu alasannya. Yuan Shao sebagai Tuan Kota Martial Flame adalah yang cerdas, dan ia tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang poin-poin penting. Yang kedua adalah masalah kunjungan lintas alam monster tua Xing Xiu. Izinkan ia bertanya, apakah Yuan Shao yang menghancurkan cabang sekte konstelasi di Qinghai? Yuan Shao menjawab singkat dan santai. Sepertinya tidak juga. Ia baru saja merompak kapal perang Beluluan. Mungkinkah Master Sekte Chi membantu monster tua Xing Xiu untuk menangkapnya? Mata Chi Feng berkontraksi saat dia menghela nafas mengatakan, awalnya ia tidak percaya, tapi ternyata itu benar. Bahkan jika Yuan Shao tidak menghancurkan cabang sekte konstelasi, sulit untuk dijelaskan sekarang. Ia berharap bahwa Yuan Shao dapat ikut dengannya. Yuan Shao masih dengan santai dan senyuman terukir di wajahnya menanyakan, kemana Master Chi Feng akan membawanya? Chi Feng menatap Yuan Shao dan mengatakan, sepenggal-sepenggal, itu ke wilayah suci. Yuan Shao tertawa terbahak-bahak menimpali. Apakah Master Chi Feng ingin membawanya ke wilayah suci untuk menjelaskan semuanya dengan jelas? Kemudian, Master Chi Feng dapat menggunakan kekuatan wilayah suci untuk menghentikan monster tua Xing Xiu, melintasi perbatasan dan mengganggu urusan wilayah selatan. Chi Feng menghela nafas dalam-dalam mengatakan, penguasa kota Martial Flame memang orang yang cerdas. Hanya saja dia terlalu sombong. Sekarang ia telah dipaksa masuk ke mata badai. Ada banyak hal yang bahkan tidak bisa ia kendalikan. Mata Yuan Shao berkedip saat dia mengingat tentang kereta Beluluan yang ia ambil dari cabang sekte konstelasi di Qinghai. Dan dia mengatakan, Master Chi Feng terlalu naif.
Semua orang tahu bahwa monster tua Xing Xiu memiliki niat lain. Bahkan jika ia pergi ke kota suci bersamanya, ia tidak akan bisa menjelaskan hal-hal itu dalam waktu yang singkat. Selama monster tua itu mengirim seseorang untuk berurusan dengan mereka di wilayah suci, dia akan dapat melintasi wilayah dan segera mengambil martial flame di bawah kendalinya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Chi Feng mengerutkan kening dan menimpali. Ia juga telah memikirkannya. Namun wilayah selatan jelas tidak bisa mempertahankan martial flame. Tidak masalah jika lelaki tua Xing Xiu atau yang lainnya harus pergi. Itu sama saja. Ia hanya takut monster tua Xing Xiu akan mempermasalahkan masalah ini dan ikut campur dalam masalah antara Kekaisaran Tianxian dan Kekaisaran Dust Flame. Raut wajah Yun Xiao berangsur-angsur menjadi dingin saat ia mengatakan dengan suara dingin. Apakah itu untuk memastikan keamanan kedua kekaisaran? Apakah Master Chi Feng harus mengorbankan dirinya Yun Xiao bagaimanapun caranya? Wajah Chi Feng dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat dia menjelaskan. Yang kuat adalah para raja. Baik Yun Xiao maupun dirinya tidak memiliki pilihan. Yun Xiao mencibir dengan tertawa. Apakah Master Chi Feng berpikir dirinya Yun Xiao tidak bisa menahan monster tua Xing Xiu? Ia tidak tahu banyak tentang Master Chi Feng. Tapi, hidupnya selalu berada di tangannya sendiri. Jika Master Chi Feng ingin menangkapnya hari ini, maka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mari gelut saja. Di tubuh Yun Xiao mulai mengalir chi keemasan, dan saat itulah Yun Xiao berteriak pertarungan. Ketika kata-kata itu diteriakan, langit langsung dipenuhi dengan cahaya keemasan, yang berkerlap-kelip tanpa henti, di chi spiritual. Cahaya itu membentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya melilingi mereka. Itu adalah formasi pedang yang Yun Xiao gunakan untuk melindungi kota. Melihat formasi pedang itu membuat Chi Feng terkejut seolah tidak percaya. Dia melihat ke sekeliling formasi dan bergumam. Itu adalah formasi pedang dari masternya. Ia mendengar Yun Xiao telah memiliki 3 teknik pedang yang terkenal. Tapi ia tidak menyangka, ia juga memiliki formasi yang luar biasa. Chi Feng mengerutkan kening. Menurutnya, perlawanan Yun Xiao sama sekali tidak ada artinya. Dan mengatakan, Yun Xiao sebagai penguasa kota Martial Flame adalah orang yang cerdas. Mengapa melakukan sesuatu yang membosankan? Mata Yun Xiao berkedip dengan ejekan saat dia mengatakan dengan dingin. Yang pertama adalah ia hanya memastikan akan selalu mengendalikan takdirnya sendiri. Dan yang kedua, jangan remehkan lawan manapun. Bukankah Hua Jiansu mengajari Master Chi Feng 2 hal ini? Ekspresi Master Chi Feng berubah menjadi kesal dan dingin. Dia menatap Yun Xiao dengan amarah mengatakan, Yun Xiao mencari kebinasaan. Nama masternya yang terhormat bukanlah sesuatu yang bisa Yun Xiao panggil begitu saja. Awalnya ia mengira Yun Xiao berbakat, tapi karena Yun Xiao tidak baik atau buruk, jangan salahkan dirinya karena tidak sopan. Dengan lambaian tangannya, awan gelap di langit segera menekan. Menghadap formasi pedang di bawah. Sebuah pedang yang berwarna gelap layaknya awan terbentuk dari awan itu, dan perlahan turun ke arah Yun Xiao. Yun Xiao hanya mencibir, sungguh menyedihkan. Yun Xiao dengan tatapan intimidasi mengatakan, meskipun Chi Feng adalah seorang martial supreme, tapi Chi Feng tidak memiliki hati seorang pria yang kuat. Hua Jiansu tidak memiliki apapun untuk diajarkan kepada Chi Feng. Jadi biarkan dirinya yang mengajarinya hari ini. Ketika Yun Xiao mengulurkan tangannya ke depan, pedang emas yang terbentuk dari formasi itu mulai bergerak. Mereka berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah pedang besar di depannya. Segera, pedang itu melesat ke arah Chi Feng. Di sisi Chi Feng, dia mengayunkan tangannya dan menggerakkan pedangnya yang terbentuk dari awan di atasnya, dan berteriak marah. Yun Xiao benar-benar berani memanggil nama masternya yang terhormat, tanpa rasa hormat. Hari ini, ia tidak akan membiarkan Yun Xiao menjadi sombong. Kedua pedang besar itu melesat secara bersamaan dan kemudian saling berbenturan. Namun kekuatan Yun Xiao yang masih berada di ranah Martial King tidak mampu mempertahankan bentuk pedang besar itu, hingga membuat pedang besar sebelumnya hancur dan menyebar. Sedangkan pedang besar Chi Feng terus melesat ke arah Yun Xiao. Wajah Yun Xiao masih tenang, seolah dia mengharapkan ini. Kemudian dia mengubah gerakan tangannya. Yun Xiao menunjuk dengan satu tangan. Di sekitarnya mulai terbentuk sebuah pelindung yang mengurung dirinya di dalamnya. Pedang awan itu menghujam pelindung Yun Xiao. Itu tertancap dan tertahan, tidak dapat bergerak lebih dekat pada Yun Xiao. Ketika satu tangan Yun Xiao mempertahankan penghalang, satu tangan lagi mulai bergerak melakukan segel. Dan lambat laun, bunga pedang berbentuk teratai mekar di udara. Seolah-olah itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembus kegelapan. Itu adalah teknik Sword Song. Pedang dan bunga teratai yang tidak terhitung jumlahnya mulai menghantam pedang yang tertancap itu secara bersamaan. Dan seketika ledakan besar terjadi. Itu mempesona dan menarik perhatian. Lautan emas terampar di langit, dan Martial Flame perlahan bersinar di bawah cahaya. Cahaya bagaikan matahari mini.
sedangkan Yunsha masih berdiri di bawah pelindungnya. Setelah saling mengalahkan teknik masing-masing, mereka tidak ada yang membuka suara. Yunsha berdiri dengan bangga di tablet alam ilahi. Sosoknya yang sendirian sepertinya sudah berdiri di sana sejak zaman kuno. Sekokoh batu. Sosok Chifeng berkedip dalam cahaya keemasan. Matanya berkedip dengan sosok yang bangga dan menyendiri itu. Dia sangat terkejut dan hati sanubarinya juga tergerak. Yunsha mengusap bajunya yang sepertinya kotor namun itu tidak kotor. Dia hanya seperti tengah mengejek bahwa tidak ada apapun yang bisa menyentuhnya. Chifeng mengatakan pujian bahwa Yunsha sangat kuat. Di usia Yunsha yang sekarang, Yunsha dapat dianggap sebagai jenius sekali dalam 10.000 tahun. Jika Yunsha ikut bersamanya hari ini, ia dapat menjamin hidup Yunsha. Dengan bakat Yunsha, Yunsha akan mampu menjadi Martial Emperor dalam beberapa dekade. Tidak akan terlambat bagi Yunsha untuk kembali. Hati Chifeng dipenuhi dengan penghargaan atas bakat saat dia menasihati Yunsha. Yunsha tersenyum bangga dan mengatakan dengan dingin, jika ia pergi bersama Chifeng hari ini, di mana niat bela dirinya yang pantang menyerah. Tanpa hati yang kuat, bagaimana ia bisa menerobos kerana martial suffering? Sepertinya tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Chifeng terkejut mendengar itu, yang kemudian dia menghela nafasnya dalam-dalam. Wajah Chifeng berangsur-angsur menjadi serius, dan dia mengatakan, jika Yunsha adalah lawan yang layak untuk dihormati, ia akan memenuhi niat bela diri Yunsha yang pantang menyerah hari ini. Dan menangkap Yunsha setelah Yunsha mengalami beberapa cedera. Dia menggenggam kedua tangannya dan secara bertahap memisahkan mereka. Sinar cahaya ditarik lurus di tangannya dan secara bertahap berubah menjadi busur. Dia mengangkatnya ke udara, membidik Yunsha dan menembakkannya. Panah panjang menyeret ekor panjang dan melesat melintasi langit seperti bintang jatuh yang jatuh ke tanah. Lingkungannya diterangi dengan warna biru dan merah muda yang mematikan dan tidak mungkin untuk dilihat. Yunsha menarik nafas dalam-dalam, dia bergumam. Bahkan dengan dukungan formasi pedang emas, dia tidak memiliki peluang sedikit pun untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, keinginannya yang gigih untuk bertarung tidak memungkinkannya untuk mundur sedikit pun. Yunsha tertawa dalam hati, yang kemudian meneruskan. Chifeng sebagai murid di kehidupannya dulu. Dengan pertarungan ini, ia akan memberi Chifeng pengalaman bagaimana Sword Intent dari masternya. Yunsha menggunakan teknik Sword Life and Death. Pedang bayangan ungu muncul di telapak tangannya. Yunsha menebaskan pedang itu, dan dari tebasan itu, terbentuklah seperti kehampaan yang terbelah. Di dalamnya terdapat bintik-bintik cahaya bintang berkedip-kedip dan menghilang terus-menerus. Melihat teknik pedang itu membuat Chifeng terkejut tidak percaya. Dia bergumam, itu adalah teknik pedang yang ia ketahui. Saat itu, anak panah yang ditembakkan oleh Chifeng seolah tertelan ke dalam ruang hampa. Dan sesaat kemudian, ruangan itu lenyap seolah tidak ada apapun di sana. Sekali lagi, Yunsha berdiri dengan bangga. Satu tangan di punggungnya, dan satu tangan memegang pedang bayangan ungu. Chifeng terkejut dan bergumam. Meskipun Yunsha telah membatalkan panahnya dengan kekuatan formasi, dia hanyalah seorang Martial King. Tidak peduli seberapa menantangnya Yunsha, bisakah dia melawannya yang memiliki perbedaan basis kultivasi 3 ranah? Bukankah itu luar biasa? Yunsha menghentikan pedangnya dan berdiri dengan bangga. Dengan pasurnya sebagai Gufei yang mengatakan, jangan gunakan gerakan pemanasan ini seperti itu lagi. Ia tidak memiliki waktu untuk sekedar berlatih. Sebaiknya, mereka bertarung dengan serius. Sosok Chifeng perlahan naik di udara mengatakan, karena Yunsha telah mengambil keputusan, ia akan memberikannya pertempuran seperti yang Yunsha inginkan. Saat auranya naik, perasaan yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya, mengguncang hati dan jiwa. Tangannya terus-menerus membentuk segel mantra, dan sinar cahaya kemasan muncul di sekitarnya. Chifeng meneruskan, ia tidak tahu di mana Yunsha mempelajari seni bela diri itu. Tapi, masternya adalah murid pertama Tuan Gufeang. Hari ini, ia akan menggunakan keterampilan pamungkas Gufeang untuk melawan Yunsha. Tubuh Chifeng memancarkan sinar cahaya keemasan, seolah-olah dewa telah turun. Dia membentuk segel kuno dengan tangannya, dan sebuah telapak tangan besar muncul di belakangnya. Sebuah telapak tangan yang begitu besar terbentuk dari langit dan melesat ke arah Yunsha. Itu adalah teknik Floating Palm Seal. Seluruh kota Martial Flame bergetar di bawah serangan ini. Mata Yunsha juga menyipit. Dia melihat gerakan yang ia ciptakan dengan perasaan yang tidak terlukiskan di dalam hatinya. Ia bergumam. Ia tidak menyangka teknik yang ia ciptakan itu memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Yunsha mengayunkan pedang bayangan ungu dan menggunakan teknik Demon Slaying. Raungan naga meledak dari bayangan ungu dan menembus 9 surga. Bayangan naga menembus langit dan bumi. Naga iblis memaki marah karena Yunsha menggunakannya sebagai alat tembak lagi. Yunsha mengatakan bahwa ulur beberapa waktu untuknya. Segera ia akan membantu naga iblis.
Yun Xiao segera melompat ke udara dan dengan cepat membentuk segel tangan. Tablet alam ilahi memancarkan aliran cahaya dan warna. Dan karakter kuno tidak dapat dipahami menyebar darinya. Wilayah api melintas. Itu terbuka di atas kota Martial Flame, menyapu ke arah Chifeng di ketinggian. Tebasan Demon Slayer Yingqi menabrak segel teknik floating palm milik Chifeng yang besar dan langsung hancur. Bayangan naga menghilang dalam sekejap. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Bahkan jika Yun Xiao menyerang dengan seluruh kekuatannya, itu akan sia-sia. Naga iblis berteriak, walaupun ia tidak bisa menghancurkan teknik itu, tapi ia akan menghancurkan pertahanannya. Api berwarna biru yang keluar dari wilayah api dalam tablet alam ilahi mulai menggeliat dan menutupi hampir semua floating palm itu, dan membuatnya mulai melambat. Chifeng terkejut tidak percaya berteriak, apakah itu adalah api Phoenix? Teknik floating palm perlahan melambat ketika melaju ke arah Yun Xiao. Dan di saat berikutnya, Yun Xiao melemparkan dinasti bel yang ia miliki. Bel kuno berbunyi di langit, menghancurkan hati semua orang. Suara bel sepertinya datang dari jarak yang tak berujung. Lonceng kuno muncul di langit dan berdiri di atas wilayah api. Semakin besar suara bel itu, semakin kuat juga tekanan yang diberikan, hingga membuat teknik floating seal semakin mendekat pada Yun Xiao. Itu semakin terkikis, layaknya sebuah benda yang terkorosi. Dan kemudian itu menghilang sepenuhnya di bawah suara bel, berubah menjadi titik cahaya kemasan yang tersebar seperti cahaya bintang. Pikiran Chifeng bergetar, dia bergumam. Suara bel tidak hanya mengikis segel floating palm, tapi juga mengguncang jiwanya dan bergema di benaknya. Mata Chifeng tiba-tiba berkontraksi, dan dia menanyakan, senjata level Xuan jenis apa itu? Dikatakan bahwa Yun Xiao memperoleh artefak Xuan tingkat 9 di Gunung Meru. Apakah bel kuno itu yang termasuk? Yun Xiao menunjukkan jarinya, dan dinasti bel dengan cepat terbang dan masuk ke gelap belnya. Pesona kunonya menyebar terus-menerus, dan esensi artefaknya melimpah. Yun Xiao masih diam, begitu juga dengan Chifeng yang terdiam. Alisnya berkerut saat dia merenung, yang kemudian dia turun dari ketinggian dan mendekati Yun Xiao. Dia mengatakan, di setiap era akan ada sosok yang tak tertandingi. Yun Xiao tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa dan niat bela diri yang mengejutkan, tapi Yun Xiao juga memiliki keberuntungan yang begitu besar. Mungkin seluruh era ini akan ditekan oleh Yun Xiao. Wajahnya kembali tenang, dan sosoknya berangsur-angsur menghilang di udara. Hanya suara samar yang terdengar. Ia tidak mengungkit tentang masalah ini lagi. Yun Xiao sendirian. Berdiri di atas tablet alam ilahi, Yun Xiao melihat suara Chifeng yang berangsur-angsur memudar dan terkekeh mengatakan, Chifeng ini cukup berkarakter. Hanya saja dia tidak memiliki aura dominan yang meneror ke segala arah. Ia tidak tahu apakah Chifeng bisa masuk ke ranah Martial Sovereign di masa depan atau tidak. Yun Xiao menatap kota Martial Flame dari atas yang dipenuhi dengan energi spiritual, dan dia mulai khawatir. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan bergumam. Ia tidak pernah mengira kota Martial Flame akan berubah menjadi seperti itu. Kota yang akan menjadi salah satu kota dengan energi spiritual yang melimpah. Dirinya bahkan tidak bisa melawan Martial Supreme sekarang. Bagaimana ia bisa melindungi kota Martial Flame? Setelah memikirkannya, Yun Xiao kembali ke ruang kerjaannya di kediaman tuan kota. Wu Zizi berjalan keluar dengan gemetar dan memanggil Yun Xiao menanyakan, apakah tadi ada musuh lagi? Wu Zizi hanyalah manusia biasa, dan hal-hal yang terjadi baru-baru ini telah lama melampaui pemahamannya. Biasanya, dia hanya bisa melakukan apa yang harus dilakukan oleh wakil tuan kota. Berusaha sebaik mungkin untuk menjaga ketertiban dan kestabilan. Selain itu, Yun Xiao hampir tidak pernah bertanya tentang urusan di kota. Yun Xiao mengangguk dan meminta untuk Wu Zizi jangan khawatir. Seluruh Martial Flame ada array yang telah ia buat. Pertarungan antara prajurit biasa tidak akan melibatkan manusia. Wu Zizi mengerti dengan itu, dan dia menyerahkan sebuah kertas mengatakan, dia menulis rangkaian kejadian terkini ke dalam surat dan melaporkannya ke ibu kota. Setelah membacanya, Yun Xiao mengerti. Dan sekarang yang harus Wu Zizi lakukan adalah fokus pada pekerjaannya, dan tidak ada yang lain. Wu Zizi bingung dengan perintah itu. Apakah tidak ada yang lain? Yun Xiao menghela nafas dan mengatakan, ia mungkin akan segera meninggalkan tempat ini. Tapi jangan khawatir, ia akan segera kembali. Mata Yun Xiao berkilat, tidak peduli siapa yang mengambil alih kota Martial Flame selama ia tidak ada. Ia yakin mereka tidak akan mempersulit Wu Zizi. Yang perlu Wu Zizi lakukan hanyalah melakukan yang terbaik. Wu Zizi sangat gugup. Tapi dia mengangguk berat. Dia juga tahu bahwa Martial Flame bukan lagi kota biasa. Bahkan keluarga kerajaan Tianshui tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dirinya wakil penguasa kota. Setelah memberikan instruksinya, Yun Xiao mulai berkultivasi dengan tenang. 3 hari kemudian, sejumlah besar seniman bela diri mulai memasuki Martial Flame. Tapi mereka semua sangat berhati-hati. Berdiskusi secara mendetail, dan tidak ada yang berani membuat keributan.
Mereka mendengar bahwa lelaki tua Xing Xiu akan datang dalam 2 hari. Pada saat itu, mereka akan melihat bagaimana seorang martial sovereign bertarung. Mereka belum pernah melihat martial sovereign seumur hidup mereka. Mereka akhirnya bisa merasakan keinginannya yang telah lama mereka simpan. Namun banyak juga yang tidak terlalu senang akan hal itu. Orang tua Xing Xiu hanya untuk bertindak sebagai pencegah. Apakah mereka pikir Xing Xiu seorang martial sovereign yang perkasa harus berurusan dengan tuan kota Martial Flame yang berada di ranah Martial King? Ada yang membenarkan tentang hal itu. Namun menurut mereka, penguasa kota Martial Flame bukanlah penurut. Jangan lupa bahwa 7 Martial Emperor dari kuil Serigala Perang semuanya telah ditekan dan dihabisi di kota ini. Ada yang tidak percaya dengan hal itu. Menurut mereka itu hanyalah rumor. Bagaimana bisa mereka mempercayai hal konyol seperti itu? Dan mereka juga mendengar bahwa alasan mengapa lelaki tua Xing Xiu datang ke kota Martial Flame secara langsung adalah karena Su Feng. Yang binasa di Qinghai adalah teman tercintanya. Sekelompok orang segera menjadi bersemangat. Masing-masing dari mereka menjulurkan leher untuk mendengarkan. Hal yang sama terjadi di setiap tempat di kota Martial Flame. Dan semua orang bersemangat untuk menonton pertunjukan tersebut. Kekuatan wilayah selatan adalah yang terlemah di antara 3 wilayah benua Tianwu. Belum lagi Martial Sovereign. Bahkan keberadaan Martial Sovereign pun sulit dilihat banyak orang seumur hidup mereka. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa seorang Martial Sovereign akan datang, hampir semua dari mereka mau tidak mau datang ke kota Martial Flame untuk menonton pertunjukan. Terlepas dari apakah mereka bisa melihat seorang Martial Sovereign secara langsung atau tidak. Setidaknya, mereka memiliki sesuatu untuk dibicarakan dalam hidup ini. Ini sudah cukup bagi mereka untuk pamer selama sisa hidup mereka. Sementara itu di sebuah tempat mewah, lebih dari selusin tokoh terkemuka Kekaisaran Dust Flame sedang berdiskusi secara mendetail. Orang yang duduk di ujung meja adalah Qi Feng sendiri. Sebagai orang paling kuat di Kekaisaran Dust Flame, dia juga hadir. Dan mereka yang di samping adalah sosok yang bisa menguncang Kekaisaran Dust Flame dengan hentakan kaki mereka. Ada juga Leng Xingbo, Wang Songhe, ketua sekte dari Sekte Permata Surgawi, sesepuh dari berbagai sekte, dan anggota Yuan yang ditasbihkan dipimpin oleh Xinbi. Mereka semua duduk di bagian samping. Seorang tetua dari Sekte Juntian mengatakan perlahan, Li Yunxiao ini benar-benar sesuatu. Dia tidak melarikan diri. Apa yang dipikirkannya? Apakah dia ingin bertarung dengan Pak Tua Xing Xiu? Tetua lainnya membelai janggut dan tertawa menimpali. Pemuda itu memiliki beberapa kemampuan, dan menurutnya dia sangat hebat. Dia tidak menempatkan dunia di matanya. Dia sudah keterlaluan kali ini. Hanya kehancuran total yang menunggunya. Qi Feng mengerutkan kening dan sepertinya sedikit tidak senang. Dia mengatakan dengan ringan, tidak peduli apa, mereka tidak bisa lagi ikut campur dalam urusan Martial Flame. Itu pasti akan menjadi eksistensi yang melampaui Kekaisaran Dust Flame. Setiap orang dapat mengambil kesempatan ini untuk merasakan tekanan dari seorang Martial Sovereign. Itu akan bermanfaat bagi kultivasi mereka di masa depan. Jari-jari Wang Songhe dengan lembut mengetuk meja menimpali dengan tersenyum. Ia juga menantikan untuk melihat seorang Martial Sovereign beraksi. Tapi seharusnya tidak mungkin, bukan? Lagi pula, jika lelaki tua Xing Xiu secara pribadi mengambil tindakan terhadap seorang remaja, bagaimana mungkin dia membungkuk begitu rendah? Semua orang mengangguk satu demi satu. Jelas setuju dengan kata-kata Wang Songhe. Seorang tetua di sampingnya menimpali. Ia rasa ketika saatnya tiba, salah satu Martial Supreme di bawah orang tua Xing Xiu akan dapat menyelesaikan masalah ini. Qi Feng dengan acuh tak acuh mengatakan, selalu sulit untuk memprediksi bagaimana keadaan akan berubah. Tidak ada yang menyangka Martial Flame akan menjadi seperti sekarang ini hanya dalam beberapa bulan. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, apakah Pak Tua Xing Xiu akan bergerak. Leng Xingbo sedikit terkejut mengatakan, sepertinya Master Sekte Qi menyukai Li Yunxiao ini. Qi Feng melirik dan menanyakan, di mana pemimpin Sekte Leng? Bukankah Yunxiao telah mengambil senjata miliknya? Mengapa tidak ada pergerakan dari gunung pemecah emosi? Hong Ling yang berada di belakang Leng Xingbo sedikit gemetar. Matanya berkilat karena marah. Leng Xingbo terkekeh menimpali. Itu hanya senjata mistik. Karena hilang. Wang Songhe tiba-tiba tersenyum mengatakan, kapan Leng Xingbo menjadi begitu murah hati? Ia mengingat bahwa beberapa tahun yang lalu, muridnya mencuri lebih dari 100 Primordial Stone dari murid Leng Xingbo. Tapi Leng Xingbo masih menghabisi muridnya. Sedangkan, yang dikatakan hilang itu adalah senjata Suan tingkat 6 puncak. Apakah Leng Xingbo takut? Ia mendengar bahwa Yunxiao menekan 7 Martial Emperor dari kuil Serigala Perang belum lama ini, menyebabkan posisi kuil Serigala Perang di Kekaisaran Tianxiang anjlok menurun. Xin Ruyu yang juga ikut duduk di samping akhirnya tidak tahan lagi mengatakan, kebenaran tentang itu masih perlu diverifikasi. Bagaimana Yunxiao bisa menekan 7 Martial Emperor? Yunxiao mungkin bahkan bukan tandingannya, apalagi Martial Emperor. Pang De meliriknya dan mengatakan, ia tidak tahu apakah Yunxiao dapat menekan 7 Martial Emperor. Tapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya harus di atas Martial Emperor bintang 2.
Dia mengatakan pada Shinryu bahwa Liu Xiao sedikit lebih baik darinya. Ekspresi Shinryu berubah dan dia berteriak dengan tidak percaya. Rumor selalu dibesar-besarkan. Yun Xiao baru berusia 15 tahun dan hanya seorang Martial King. Siapa yang akan percaya bahwa Yun Xiao bisa menekan Martial Emperor? Wang Songhe menimpali. Dunia ini sangat besar. Generasi yang tak tertandingi dengan bakat yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Yun Xiao pasti sangat aneh, dan hilangnya Yue Jiulin pasti ada hubungannya dengan dia. Yang paling mengejutkan adalah, tablet kehidupan Yue Jiulin masih ada dan penuh dengan kehidupan. Jelas bahwa dia tidak dalam bahaya dan kultivasinya telah meningkat. Tapi bagaimana mereka benar-benar kehilangan Yue Jiulin? Ekspresi Shinryu berubah tidak sedap dipandang saat mendengar ini. Dia menjelaskan, mungkin Yue Jiulin bersembunyi di suatu tempat dalam pengasingan, mencoba menerobos kemacetannya. Wang Songhe sedikit mengangguk dan mengatakan, melihat perubahan aura pada tablet kehidupan Yue Jiulin, sepertinya dia sedang berkultivasi. Namun, dengan kepribadian Yue Jiulin, dia tidak akan pernah bersembunyi tanpa sepatah kata pun. Dugaannya adalah, dia mungkin terjebak di suatu tempat oleh Yun Xiao. Shinryu menggelengkan kepalanya seperti genderang dan menyangkal. Yue Jiulin adalah Martial Emperor bintang 6. Bagaimana Yun Xiao bisa memiliki kemampuan seperti itu? Jika bukan karena campur tangan Master Bai Li Gongjin, Yue Jiulin dan dirinya akan menangkap Yun Xiao. Chi Feng memandangnya dengan acuh tak acuh dan mengatakan, apakah Yue Jiulin adalah Martial Emperor bintang 6? Jika hanya itu, maka tidak masalah bagi Yun Xiao untuk menjebaknya. Semua orang terkejut dan tidak percaya pada apa yang mereka dengar. Namun dengan status Chi Feng, karena dia telah mengatakannya, tentu saja itu tidak bohong. Di antara mereka, Shinryu merasa paling sulit menerima ini. Dia mengatakan dengan suara tinggi, mengapa Master Chi Feng mengatakan demikian? Raut wajah Chi Feng sedikit menggelap ketika mengatakan, karena ia pernah bertarung dengannya. Semua orang menghirup udara dingin, diliputi oleh keterkejutan. Orang nomor satu di Kekaisaran Dust Flame sebenarnya pernah bertarung dengan Yun Xiao sebelumnya. Hong Ling tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana hasil pertarungannya. Pang De meliriknya dan mengatakan dengan acuh tak acuh, tentu saja ketua sekte akan menekan Yun Xiao. Apakah perlu menanyakan yang telah diketahui jawabannya? Hong Ling tersipu meneruskan pertanyaannya. Apa pendapat Master Chi Feng tentang kekuatan Yun Xiao? Chi Feng mengatakan bahwa ia hanya menggunakan 3 gerakan, dan semuanya bisa ditahan dan dihancurkan oleh Yun Xiao. Shinryu masih penasaran, berapa besar kekuatan yang Chi Feng gunakan dalam setiap gerakan menyerang Yun Xiao? Chi Feng menjelaskan bahwa gerakan pertama ia menggunakan kekuatan setara dengan 1 bintang Martial Emperor, dan Yun Xiao dengan mudah meniadakannya. Yang kedua setara dengan Martial Emperor bintang 5. Sekali lagi, Yun Xiao menghilangkan serangannya. Dan yang terakhir, ia menggunakan kekuatan setara dengan Martial Emperor bintang 9, dan itu tetap dengan mudah Yun Xiao hilangkan. Semua orang terkejut, merasakan hawa dingin di hati mereka. Yang lebih pedih lagi adalah Shinryu. Dia gemetar marah, memikirkan dan bergumam. Jika Yun Xiao bisa meniadakan kekuatan Martial Emperor bintang 9, lalu berapa banyak orang yang hadir, kecuali 3 Master Sekte yang bisa menjadi tandingannya? Chi Feng meneruskan, ia tidak tahu bagaimana Yun Xiao berhasil menekan 7 Martial Emperor dari kuil Serigala Perang. Tapi Yun Xiao sangat kuat, sehingga hampir tidak mungkin bagi siapapun di bawah Martial Supreme untuk menekannya. Jika Yun Xiao bisa melarikan diri kali ini, mereka harus berhati-hati saat bertemu dengannya di masa depan, dan jangan pernah memprovokasinya. Semua orang menimpali mengerti. Dengan peringatan Chi Feng, tidak ada yang ingin binasa. Eksistensi yang bisa bersaing dengan Martial Emperor bintang 9 bukanlah seseorang yang bisa mereka jadikan musuh. Di antara mereka, Xin Pi merasa paling emosional ketika dia pertama kali bertemu Yun Xiao. Itu terjadi pada insiden keluarga Xingyang ketika Martial Grandmaster manapun dapat menghabisinya. Itu hanya sebentar, tapi Yun Xiao benar-benar tumbuh ke tingkat di mana hanya Martial Supreme yang bisa menekannya. Kecepatan peningkatan semacam ini sangat menakutkan. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh datang dari luar, seolah-olah langit bergetar. Wajah Chi Feng menjadi dingin dan matanya berkilat terkejut mengatakan, mereka telah sampai. Semua orang juga terkejut. Mereka secara alami tahu apa yang dimaksud dengan datang, dan bergegas keluar satu demi satu. Setelah bertahun-tahun, wilayah selatan sekali lagi menyambut kedatangan penguasa perang. Pada saat ini, hampir semua seniman bela diri telah berkumpul di jalan-jalan Martial Flame, dan mereka menatap ke langit dengan terkejut. Garis-garis keunguan tersebar di langit. Dari waktu ke waktu, suatu kekuatan keluar dari garis-garis ini. Langit terus bergemuruh, seolah-olah palu memukulnya. Chi Feng dan yang lainnya menatap ke arah garis formasi itu. Dia bergumam, apakah itu adalah kekuatan formasi teleportasi antar wilayah? Semua orang melihat ke langit dan merasakan kekuatannya. Mereka semua terpesona.
Wajah Chifeng sedikit berubah saat dia mengatakan seperti yang diharapkan. Monster tua Xing Xiu tidak memiliki niatan yang baik. Ia khawatir akan ada banyak orang yang datang. Leng Xingbo melihat ke arah kediaman Tuan Kota, Martial Flame dengan cemas. Dia hanya bisa merasakan beberapa aura, tetapi tidak ada yang kuat. Yang terkuat adalah Duan Yue, yang hanya memiliki kekuatan setara Martial Grandmaster Bintang 7. Ia bingung, sebenarnya apa kartu traf yang dimiliki oleh Yun Xiao. Berpindah di teras kediaman Tuan Kota Martial Flame. Semua orang-orang Yun Xiao berkumpul di sana. Ding Er sangat cemas ketika dia melihat pola array teleportasi di langit berfluktuasi semakin keras. Dia menanyakan, apakah Yun Xiao tidak berniat untuk pergi? Xiao Jingwan, Guru Luo, kakek Li Chunyang, dan Li Changfeng juga Jimeng, Jiarong dan semua teman-teman serta keluarganya berdiri di sekelilingnya. Mereka semua tampak tenang, seolah-olah tidak tahu apa-apa tentang rasa takut. Kakek Li Chunyang tertawa dan mengatakan, ia tidak menyangka bahwa cucunya akan didatangi secara pribadi oleh seorang martial sovereign. Ia sangat bangga pada Yun Xiao. Mereka semua memandang ke langit dengan penuh tekanan. Ding Er memanggil Yun Xiao sekali lagi. Jimeng hanya mendengus, sedangkan Xiao Qingwan mengatakan, seorang martial sovereign itu akan setimpal jika bisa melihat seorang martial sovereign. Kakek Li Chunyang menanyakan pada Yun Xiao, apakah Yun Xiao memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan martial sovereign? Jiarong tersenyum menimpali. Ia pikir, ketika keluarga Xingyang dari Kekaisaran Das Flame menyerang kota martial Flame adalah bencana terbesar. Tapi sepertinya sekarang ada yang lebih besar lagi. Duan Yue menyela. Tidak ada batasan berapa banyak Yun Xiao akan membuat masalah untuk dirinya sendiri di masa depan. Guru Luo hanya bisa terdiam memandang. Dia penuh pertanyaan dalam hatinya. Apa yang akan Gu Fei yang lakukan di dalam tubuh Yun Xiao? Yun Xiao dengan senyuman masa memanggil kakeknya, bahwa konstelasi monster tua adalah martial sovereign yang terkenal. Kekuatan martial sovereign bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Martial sovereign adalah kehendak seni bela diri terkuat. Beberapa serangan indera ilahi bahkan dapat menghabisinya dalam hitungan detik. Kakek Li Chunyang tertegun sejenak. Lalu dia mengerutkan kening dan menanyakan, lalu apa yang harus mereka lakukan? Yun Xiao belum pernah kalah sebelumnya. Apakah Yun Xiao benar-benar akan binasa kali ini? Yun Xiao mengatakan untuk mereka lihat saja nanti, tergantung pada situasinya. Bukankah ia telah meminta Nona Ding Er untuk memanggil bala bantuan? Jika mereka bisa tepat waktu, mereka akan diselamatkan. Ding Er bergumam, seperti yang telah ia katakan. Tapi mereka telah sampai pada titik ini, dan sekarang masih belum ada kabar dari alat komunikasinya. Ia telah mengirim banyak orang untuk menemukan seorang yang Yun Xiao cari. Tapi tidak ada tanda-tanda orang itu ditemukan. Yun Xiao menoleh ke arah Xiao Qingwan dan menanyakan, bagaimana dengan yang ia minta padanya? Xiao Qingwan mengatakan bahwa seperti yang diharapkan. Xiao Qingwan berkata dengan suara rendah, Meng Yan, belum menikah sama sekali. Kakak beradik Meng Wu pasti diadopsi. Yun Xiao mengangguk dengan lembut tanda membenarkannya. Ia mengerti sekarang. Dia segera mengerutkan kening dan berpikir keras. Sekarang Guru Luo penasaran dengan orang yang Yun Xiao mintai pertolongan. Dia menanyakan, siapa orang yang Yun Xiao undang? Bisakah mereka benar-benar mengalahkan monster tua Xing Xiu? Yun Xiao masih belum menjawab. Semua orang sangat ingin tahu tentang jawaban dari pertanyaan ini dan mendengarkan dengan cermat. Orang tua Xing Xiu adalah martial sovereign yang telah lama terkenal. Dia terkenal bahkan di wilayah timur. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun di wilayah selatan yang dapat menaklukkan konstelasi bintang monster tua Xing Xiu. Yun Xiao mengatakan sembari tersenyum, meminta untuk mereka tidak perlu khawatir. Pria itu telah terobsesi dengan musik sepanjang hidupnya, dan dia telah memasuki daun dengan senang hati. Dia tidak hanya memiliki basis kultivasi surgawi, tetapi keterampilan musiknya juga dapat berkomunikasi dengan hantu dan dewa. Satu-satunya kekhawatirannya adalah, ia tidak dapat menemukannya. Itu akan merepotkan. Yang dimaksud adalah Li Huaji. Semua orang terdiam. Ding Er dan Guru Luo tetap memiliki kepercayaan diri, dan mereka berdua bergumam. Teman-teman Yun Xiao di masa lalu memang bukanlah orang biasa, tapi mereka masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, banyak hal berubah dan orang-orang pasti berubah. Akankah pihak lain masih mengingat perasaan lama mereka? Kakek Li Chunyang menarik kerah Yun Xiao dengan ketakutan mengatakan, Yun Xiao selalu membuatnya tegang. Yun Xiao tidak mungkin dengan sengaja membuat bingung dan menipu orang, bukan? Jika itu masalahnya, tidak perlu berbohong kepada orang-orangnya sendiri. Apakah Yun Xiao tahu martial sovereign lainnya? Ini hanyalah omong kosong. Kakek Li intinya khawatir bahwa Yun Xiao berbohong tentang seorang yang akan membantu mereka. Meskipun kakek Li Chunyang berkata begitu, dia pada dasarnya mempercayai Yun Xiao di dalam hatinya. Lagi pula, berdasarkan kinerja Yun Xiao selama ini,
Dia tidak akan pernah percaya bahwa dia tidak mendapatkan dukungan dari seorang ahli. Pria yang diundang pasti ahli di balik Yun Xiao. Ding Er hendak mengatakan sesuatu, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengeluarkan plat giok transmisi suara yang bersinar dengan cahaya hangat. Dia sangat gembira dan buru-buru menghancurkannya. Sebuah pesan langsung ditransmisikan ke dalam pikirannya. Ding Er sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengatakan telah menemukannya. Ia baru saja menerima berita dari Kekaisaran Tianxiang. Orang yang ia kirim mengatakan bahwa mereka telah menemukan orang ini dan telah menyampaikan kata-kata Yun Xiao. Semua orang sangat gembira dan bersemangat. Kakak Li Chunyang menanyakan, apakah pria itu mengatakan sesuatu? Kakak Li Chunyang masih sedikit khawatir. Apakah pria itu akan segera tiba? Senyuman di wajah Ding Er berangsur-angsur menghilang. Dia mengatakan bahwa pesan itu mengatakan ketika orang itu ditemukan, dia sedang bermain sitar di halaman kecil sebuah rumah bobrok. Saat mendengar kata-kata, tertawa angin timur dengan suara jernih. Dia tertegun sejenak. Setelah itu, dia memainkan sebuah lagu dengan lembut. Sebelum mengemas sitarnya dan kembali ke kamarnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang tercengang saat mereka melihat Yun Xiao. Kakak Li Chunyang juga mengutuk. Apa maksud dari semua ini? Apakah pria itu datang atau tidak? Seharusnya mengatakan sesuatu. Minat atau tidak? Ding Er juga sedikit khawatir menanyakan pada Yun Xiao. Akankah orang itu benar-benar datang? Orang yang ia kirim adalah seorang martial grandmaster. Orang itu mengatakan bahwa orang yang memainkan sitar adalah seorang biasa dan tidak dapat merasakan aura apapun. Selain itu, sitar di tangannya jelas bukan harta karun artefak yang mendalam. Itu sitar kayu persik yang paling biasa. Jenis yang bisa dibeli dengan koin perak. Yun Xiao tersenyum melipat tangannya mengatakan bahwa itu sitar kayu persik. Jangan khawatir, pria itu pasti sudah tertidur. Setiap kali dia selesai memainkan sebuah karya, hal favoritnya adalah tidur siang. Semua orang terdiam. Ding Er tercengang mendengar kata-kata pergi tidur. Bagaimana mereka bisa tepat waktu? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Pola array menjadi semakin jelas. Ada energi seperti gelombang konstan yang menyebar di udara. Seolah-olah seseorang akan melintasi domain dan muncul kapan saja. Yun Xiao mengatakan bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan dengan orang itu yang pergi tidur. Itu adalah kebiasaannya. Seseorang harus tidur setelah bermain sitar. Bahkan langit tidak bisa menghentikannya. Yun Xiao tidak ada tanda-tanda rasa takut sama sekali. Dia hanya tersenyum mendongak ke langit. Pada saat ini, suara dentuman terdengar. Langit tiba-tiba bergetar dan sepertinya akan runtuh. Array mulai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Dan energi seperti air yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran menyebar di udara. Membentuk lubang dan berputar dengan keras. Di dalam lubang itu, satu persatu perlahan muncul. Berbagai ukuran kereta terbang keluar dari dalam lubang teleportasi. Itu begitu banyak jumlahnya. Begitu sangat mengerikan. Hanya untuk menyerang bocah berusia 15 tahun. Mereka membawa ribuan personil. Semua orang menatap lubang itu dengan gugup. Telapak tangan mereka berkeringat. Mereka hanya ingin melihat seorang martial sovereign dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyedot secangkir teh. Kereta Tiger King muncul satu demi satu dari lubang, memenuhi seluruh langit. Sebenarnya ada lebih dari 100 dari mereka. Kemudian, 8 kapal perang Beluan perlahan keluar dan membentuk formasi. Mereka penuh pesona senjata dan kekuatan luar biasa. Saat ini dari lubang teleportasi terbesar, 3 kapal perang yang lebih besar muncul. Mereka adalah eksistensi yang belum pernah dilihat oleh para kultivator wilayah selatan sebelumnya. 2 di belakang mereka sedikit lebih kecil berwarna keemasan. Mereka adalah kapal perang matahari emas kelas 7. Kapal terbesar di depan hampir seperti benteng bergerak yang melayang di langit, menghalangi seluruh langit berbintang, dan membuat kota Marshall Flame dalam kegelapan. Dan kemudian kapal perang Netherwolf muncul. Itu adalah kapal perang kelas 8. Garis-garis formasi di langit berangsur-angsur menghilang, dan semuanya kembali normal. Namun, dengan lebih dari 100 kapal perang dengan berbagai ukuran melayang di udara, tidak ada yang bisa tenang. Jantung banyak orang mulai berdetak lebih cepat. Jika perang pecah, seluruh Martial Flame akan dimusnahkan. Mereka orang-orang yang menyaksikan dari atas tembok kota. Takut mereka juga akan terlibat. Tiba-tiba semua orang menahan nafas dan menjadi gugup. Di kereta terbang yang terbesar, mengeluarkan sebuah formasi dan dari sana, sebuah lubang terbuka. Orang-orang mulai keluar berbaris. Semua memiliki ekspresi arogan di wajah mereka saat mereka melihat ke bawah dengan mata menghina. Seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok semut. Sekelompok besar seniman bela diri juga mulai muncul dari depan kapal perang Netherwolf. Ada juga deretan pelayan cantik, berdiri di kedua sisi kapal. Mereka semua berusia 11 atau 12 tahun, dan mereka semua cantik dan menawan. Pada saat ini, sebuah kursi terbang dari kapal perang Netherwolf perlahan-lahan melayang di udara.
Sejumlah besar seniman bela diri mengikuti di belakang kursi. Semuanya dengan ekspresi yang sangat dingin. Dengan rasa superioritas yang tak tertandingi di wajah mereka. Hanya ketika mereka melihat 9 aliran energi spiritual jatuh, cahaya serakah muncul di mata mereka. Seorang laki tua bertubuh besar, dengan ekspresi malas sedang duduk di kursi. Dia sepertinya tertidur lelap, tapi ternyata tidak. Pria itu membuka matanya. Penampilannya benar-benar bagaikan seorang monster. Dia adalah pemimpin dari Sekte Konstelasi, seorang yang berada di ranah martial sovereign Xing Xiu. Semua orang di kota Martial Flame mengalihkan pandangan mereka ke lelaki tua itu. Ekspresinya polos seolah-olah dia adalah orang tua biasa. Tidak ada satupun suara. Tanah dan langit yang memiliki puluhan ribu orang tidak berani mengeluarkan suara. Kota Martial Flame menjadi seperti kota hantu. Xing Xiu hanya mendengus. Tatapannya tertuju pada Ji Feng yang sedingin es. Ji Feng yang khawatir bergumam. Pandangan sekilas dari seorang martial sovereign sudah cukup untuk membuat puluhan ribu orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Bahkan Ji Feng dan beberapa kultivator ranah martial supreme memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Saat itu, suara Xing Xiu terdengar menggema di udara menanyakan, siapa Li Yunxiao? Segera muncul di hadapannya. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara setelah dia berteriak. Mereka semua melihat sekeliling dengan gugup. Monster tua Xing Xiu menyipitkan matanya dan menatap semua orang di bawah. Dia mengatakan perlahan, apakah tidak ada yang berani mengakuinya? Mereka, para semua di wilayah selatan. Jika tidak ada yang keluar untuk bertanggung jawab, ia tidak keberatan memusnahkan mereka semua. Mendengar kata-kata Xing Xiu, membuat beberapa orang tidak terima dan berteriak. Apakah Xing Xiu mengatakan akan menghabisi semua orang di sana? Itu sungguh lucu. Banyak orang tidak berdosa di sana. Bagaimana Xing Xiu dapat mengatakan hal seperti itu? Wajah Ji Feng dan yang lainnya semuanya sangat berubah. Dia bergumam. Monster tua Xing Xiu sangat sombong, sehingga dirinya bahkan tidak dianggap. Xing Xiu tidak memberinya wajah sama sekali. Namun, Xing Xiu adalah seorang martial sovereign. Apalagi yang bisa Ji Feng lakukan jika Xing Xiu tidak memberinya wajah? Pada saat ini, suara Yun Xiao perlahan terdengar di rumah tuan kota. Dia berteriak, mengapa seorang selalu begitu sombong? Ketika ia melihat wajah lama Xing Xiu, ia ingin mengirimnya terbang. Jika Xing Xiu ingin menemukan dirinya tuan muda yang perkasa, datanglah berlutut dan jilat sepatunya. Semua orang di kota menghirup udara dingin dan merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Suhu seluruh daratan dan langit sepertinya tiba-tiba turun, dan semua orang merasa kedinginan. Yun Xiao tidak berhenti. Dia menggunakan toa di mulutnya dan berteriak lagi. Apakah Xing Xiu takut? Segeralah turun dan jilat sepatunya. Mendengar kata-kata Yun Xiao, semua orang di belakangnya terkejut membatu. Mereka tidak bisa mengatakan apapun terhadap Yun Xiao. Orang-orang di sekte konstelasi di atas kereta di langit melebarkan mata mereka dengan ngeri. Hampir curiga bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Wajah Xing Xiu menggelap, namun dia sepertinya tidak mendengar jelas apa yang Yun Xiao katakan. Dia menanyakan pada seorang gadis yang duduk di depannya, apa yang baru saja monyet itu katakan. Wanita itu tidak mengatakan kata-kata kasar Yun Xiao sebelumnya, tapi hanya mengatakan bahwa Xing Xiu begitu arogan, telah lama tidak berjumpa. Mendengar kata-kata itu, membuat Xing Xiu marah dan segera meremas garis tersebut hingga sirna. Xing Xiu sudah beberapa tahun sejak dia dimarahi seperti ini. Dia tidak bisa mengingat dengan jelas lagi. Dia hanya merasakan panas di kepalanya, dan dia akan meledak karena marah. Monster tua Xing Xiu meraung dan aura meledak dari ujung tangannya. Tinju yang berukuran besar itu melesat ke arah Yun Xiao. Namun Yun Xiao masih berdiri tegak tidak akan goyah bagaikan batu karang di lautan. Apakah Yun Xiao akan bisa menahan serangan seorang martial sovereign?